Sekarang kamu mulai licik seperti Jimmy. Tapi tidak apa-apa. Ini bisnis. Katakan saja. Jimmy orang yang suka menghambur-hamburkan uang. Tapi dia mempunyai banyak titik kelemahan. Jika kita mengambil satu titik kelemahannya saja, maka Jimmy akan hancur dengan sendirinya. Sudahlah Pak Abidin. Anda tidak usah berputar-putar. Langsung saja, to the point. Begini, pabrik farmasi adalah pabrik utama yang menopang dari usaha-usaha Jimmy yang lainnya. Jika Pak Danu bisa mengangkat isu tentang pemalsuan obat dari pabrik Pak Jimmy, maka seluruh klien Pak Jimmy akan meninggalkannya. Dan Pak Jimmy akan hancur dengan sendirinya. Saya ini cuma anak angkat kan? Jadi inilah cara saya untuk balas budi ke Papa. Tapi apa nggak bisa dibicarakan baik-baik? Diselesaikan dengan cara kekeluargaan? Musuh Papa nggak akan tinggal diam, doh. Fer, saya ini selalu bersabar. Mereka selalu mengganggu Papa, bahkan mau membunuh saya. Saya lakukan ini semua untuk membela diri. Karena mereka udah mulai duluan, Fer. Saya pergi ya. Kamu hati-hati ya, doh. Doain saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jim, semakin lama kita menunggu, kita akan semakin memberikan waktu untuk setua bangka itu menyusun kembali kekuatannya. Sabar sayang. Saya ingin menghancurkan Danu Broto dengan sekali pukul. Sabar, sabar. Saya ini lebih mengenal setua bangka itu daripada kamu. Saya nggak mau hidup saya hancur gara-gara kamu dipecundangi sama setua bangka itu. Saya nggak akan jadi pecundang sayang. Rencana saya kali ini akan berhasil. Dan Danu Broto tidak akan bangkit lagi dari kematiannya. Halo, ada berita buruk Pak Jimmy. Seseorang telah membocorkan soal pemalsuan obat-obat di pabrik farmasi kita kepada klien-klien. Bahkan di antara mereka ada yang membatalkan pesanannya. Ada lagi yang menanyakan soal biaya kompensasi sejak pengiriman kita 2 tahun yang lalu, Pak. Apa? Apa yang kamu katakan, Abidin? Mereka semua minta penjelasan tentang pemalsuan dari obat ini, Pak. Jika tidak, mereka akan mengajukan masalah ini ke pengadilan, Pak. Bangsat! Bajingan! Siapa yang membocorkan rahasia ini, Abidin? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Mungkin ada para ahli yang membocorkan tentang rahasia kita ini kepada perusahaan lain, Pak. Kurang ajar! Ada apa, Jim? Ada yang membocorkan rahasia pemalsuan obat di pabrik farmasi saya. Para klien membatalkan pesanan-pesanannya. Dan mereka bahkan meminta ganti rugi. Kamu tahu, Tisa, itu bisa triliunan rupiah. Saya hancur. Saya harus pergi, Tisa. Saya harus pergi. Jim, kamu mau kemana, Jim? Jimmy! Saya akan pelajari dokumen ini. Dan siapapun yang mencurangi standar farmasi yang telah ditetapkan oleh Depkes akan kami tindak tegas. Terima kasih, Pak. Kalau boleh tahu, kenapa Pak Aldo melakukan semua ini? Apa untungnya? Begini, Pak. Saya ini peduli dengan lingkungan masyarakat. Sekarang kalau masyarakat mengkonsumsi obat palsu itu terus, itu bukan menyembuhkan penyakit, Pak. Bahkan bisa menimbulkan kematian, Pak. Jadi saya nggak bisa terima itu, Pak. Apa saya salah, Pak? Tidak, Pak Aldo. Apa yang Pak Aldo lakukan adalah benar. Baik, Pak. Itu aja informasi dari saya. Terima kasih banyak, Pak. Silakan Pak Aldo. Terima kasih. Kerja kamu sangat bagus, Don. Sangat bagus sekali.
Cukup dengan satu berita kecil, membuat satu ledakan yang tidak terduga. Kamu membuat Papa bangga. Aldo juga nggak nyangka, Pak. Bisa menjatuhkan Jimmy begitu aja. Mudah-mudahan aja Jimmy benar-benar hancur, Pak. Dan tidak mengganggu kita lagi. Papa sangat puas sekali, Do. Sangat puas sekali. Sudah saatnya kamu menjadi seorang pengusaha besar. Calon pengganti Papa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Seharusnya rahasia ini tersimpan dengan rapi. Siapa yang membocorkannya? Dan kalau begini terus, perusahaan saya bisa hancur. Kamu dan kamu, cepat cari orangnya dan bawa ke hadapan saya. Sekarang juga. Maaf, Pak. Apalagi? Kamu nggak lihat kalau saya sedang meeting? Tapi, Pak, polisi sudah mengepung dan menyegel gudang kita, Pak. Apa? Polisi? Iya, Pak. Wi. Dewi. Mana ya si Dewi? Mbak, saya udah selesai, Mbak. Nih, bayar minta kamu. Mbak, maaf. Kalau bisa uang aja, Mbak. Lagi pula kan Mbak udah janji tadi uang sama makan. Baru gitu aja kamu udah minta uang. Saya nggak akan kasih uang kamu. Makanan itu juga udah cukup buat kamu. Assalamualaikum. Udara habis hujan gini dingin. Lagi pula Mas Saika belum makan dari pagi. Nanti sakit, ayo. Kalau kamu makan apa, Wi? Kamu kan juga belum makan. Dewi udah makan tadi, Mas. Tadi kamu kemana aja sih? Saya khawatir sama kamu. Oh, tadi Mas Saikal itu tidur. Dewi nggak mau bangunin. Terus tadi Dewi cari kerjaan, Mas. Dapat di warung tenda. Alhamdulillah. Udah, makan, Mas. Alhamdulillah ya, Wi. Ini mobil kenapa sih? Ya, Mas, gerimis lagi. Cepet, Mas, makan. Ayo, biar kita pergi. Halo. Saya Jenny. Assalamualaikum. Halo. Dari mobil saya lihat kalian duduk di sini. Jadi saya pikir kalian pasti nggak punya tempat tinggal untuk malam ini. Kami memang butuh bantuan Nona. Ya udah, nggak usah khawatir. Apalagi kamu, muka kamu mirip banget sama adik saya. Bilang aja apa yang bisa saya lakuin. Kami butuh tempat berteduh, Mbak. Kenapa nggak tinggal di rumah saya aja? Kebetulan saya tinggal sendirian. Soalnya adik saya lagi tinggal sama orang tua saya di luar negeri. Kalian pasti nggak mau kena masalah kan dengan tinggal di jalanan kayak gini? Apalagi kamu. Ikut saya aja ya. Kamu mau mengajak kami tinggal di rumah kamu. Sementara kamu kan nggak mengenal kami. Loh, kita kan tadi udah kenalan. Tapi kalau kalian nggak mau, saya juga nggak maksa.
Iya Mbak, kami ikut kalau boleh. Kalian sudah masuk jebakan saya. Ayo masuk. Nah, ini kamar kalian. Tapi maaf ya kalau harus dibersihkan dulu karena udah lama nggak ditempatin. Udah lama nggak ditempatin. Ceritanya panjang. Tapi kalian bisa tempatin kok. Ya, saya minta maaf kalau barangnya kurang bagus karena saya bukan orang kaya. Tapi daripada kalian tinggal di jalan, setidaknya di sini lebih nyaman kan? Terima kasih Bu Jenny. Jangan panggil saya ibu, panggil aja Jenny. Atau kalau kamu mau, kamu bisa panggil Mbak. Setelah bertemu dengan Mbak Jenny, saya lebih yakin kalau Allah pasti akan memberi jalan pada orang yang susahan. Semoga aja keyakinan kalian benar. Kalian istirahat aja dulu, saya siapkan makanan ya. Dunia akan lebih indah ya Mas, jika banyak orang yang mau ikhlas menolong seperti Mbak Jenny. Iya, Wi. Tapi rumah sebesar gini sama sekali nggak terawat ya, Wi. Katanya juga kamar ini udah lama nggak ditempatin. Dan Jenny sepertinya agak aneh, Wi. Maksud dia apa yang menolong kita? Siapa dia sebenarnya, Wi? Ya udahlah Mas, sebaiknya nggak usah dipikirin. Yang penting kita ada tempat istirahat Mas, tempat tinggal. Mas tidur aja di sini. Saya nanti tidur di luar ya Mas. Saya tahu, Wi. Saya nggak mungkin tinggal satu kamar sama kamu. Jadi sebaiknya saya yang cari tempat di luar. Mungkin ada sofa atau tempat kamar lain yang bisa saya minta sama Jenny. Iya Mas. Dialah orangnya. Dialah orang yang selama ini saya cari. Akhirnya saya menemukannya. Setelah sekian lama saya mencarinya. Saya tidak akan melepaskannya. Tidak akan. Kalau perlu, saya akan bersamanya sampai dia mati. Saya tidak mau kehilangan dia lagi. Gimana perasaannya Mbak? Tinggal di rumah sebesar ini sendirian, Mbak nggak takut? Kalau udah biasa nggak takut lagi. Apa kamu nggak punya sanak keluarga yang lain, Jen? Dulu punya. Saya dan suami saya hidup sangat bahagia. Semuanya terasa indah. Karena saya dan suami saya hidup dengan kesenangan. Tapi ada seseorang yang merenggut kebahagiaan kami. Maksud kamu? Iya. Suami saya sudah meninggal. Dan ada orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Orang yang merenggut kebahagiaan kami dan membuat saya sempat meninggalkan rumah ini. Maaf, kalau saya boleh tahu, siapa orangnya, Jen? Saya tidak akan menceritakan siapa dia. Dan tolong, jangan ungkit masalah pribadi saya, karena itu menyakitkan buat saya. Maaf ya, Jen. Saya sama sekali nggak bermaksud. Nggak apa-apa. Selesaikan makan kalian. Saya ke dalam dulu. Masuk makanan. Jen? Apa lagi? Jen, saya kan sama Dewi bukan muhrim. Jadi nggak mungkin kalau saya sama Dewi tidur dalam satu kamar.
Rumah saya ini besar, kamar saya banyak. Pilih aja. Tapi kalau ada apa-apa dengan teman kamu, saya nggak tanggung jawab. Maksud Mbak? Suami saya punya banyak kenangan di rumah ini. Dan dia juga meninggal di rumah ini dengan cara yang menyakitkan. Jadi kalau arwah suami saya datang mengganggu kamu, gimana? Mbak, yang namanya nyawa yang sudah dicabut sama Allah, itu pasti sudah pulang ke alam barzah. Jadi tidak mungkin lagi mengganggu manusia yang masih hidup di dunia ini, Mbak. Kalau memang ada cerita mengenai, maaf, hantu gentayangan, itu cuma tahyul, Mbak, dongeng. Terserah. Yang penting saya sudah bilang, kalau terjadi apa-apa, saya nggak tanggung jawab. Dan jangan salahkan saya. Tisa! Abidin, Tisa, kok kamu ada di sini? Dari mana? saya kebetulan habis belanja. Abidin, tolong kamu jelaskan kepada saya apa yang terjadi sama Jimmy. Tisa, sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Jimmy. Dia sudah kalah. Makanya kamu harus bisa merubah sertifikat sebagian perusahaan Jimmy atas nama kamu. Kalau tidak, kamu tidak dapat apa-apa. Dan jangan lupa, jasa buat aku. Abidin kok jadi berubah seperti ini ya? Saya jadi curiga. Jangan-jangan Abidin mengkhianati Jimmy. Pak, kita ngapain nemuin Jimmy, Pak? Dia kan musuh kita. Satu kenikmatan tersendiri buat Papa kalau bisa bertemu dengan musuh Papa yang sudah hancur. Tapi kita harus hati-hati, Pak. Kamu lihat sendiri saja apa yang akan Papa lakukan. Kalian tunggu di sini. Kalau terjadi apa-apa, cepat bertindak. Baik, Bos. Sekarang kita berpencar. Oke. Kalian tunggu di sini. Jangan bertindak sebelum saya perintah. Baik, Bos. Jimmy, ada apa kamu ingin ketemu dengan saya? Danubroto, kamu telah menghancurkan saya. Saya akui saya kalah. Tapi tolong katakan, siapa yang membocorkan rahasia ini? Baik. Sebelum kamu mati dengan penasaran, saya akan beritahu siapa yang telah mengkhianati kamu. Yang telah membocorkan ini semua, Abidin, tangan kanan kamu sendiri. Abidin! Kok kasih tahu? Abidin itu kan udah nyelamatin kita, Pak. Kalau dia ngebunuh Abidin gimana? Aldo, sudah berapa kali Papa bilang, pakai ini, jangan pakai ini. Kamu kira Papa mau hilang uang 5 miliar hanya untuk Abidin si sungguh busuk itu? Papa tidak akan keluar uang 1 sen pun. Karena Abidin akan dibunuh oleh Jimmy. Dan Papa juga telah menghancurkan Jimmy tanpa biaya apapun juga. Ayo. Abidin, apa kamu sudah tahu siapa yang membocorkan rahasia ini?
Tidak, Pak. Dari mana saya tahu? Ini kan rahasia top eksekutif dan para ahli, Pak. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Oke, silakan duduk. Abidin, kamu jangan coba-coba bodohin saya. Apa kamu pikir saya ini orang goblok? Bajingan kamu, Abidin. Kamu orang yang saya percayai. Tapi apa yang kamu lakukan, ha? Saya tahu kamu yang membocorkan rahasia ini, Abidin. Bangsat kamu, Abidin. Kamu adalah orang kepercayaan saya nomor 1. Tapi kamu malah mengkhianati saya. Lebih baik kamu mati, Abidin. Mati kamu! Jangan, Pak. Ampuni saya, Pak. Saya diiming-imingin uang yang banyak. Ampuni saya, Pak. Saya tidak mau mati. Jangan, saya tidak mau mati, Pak. Ampuni saya. Ayo, Do, minum. Kita rayakan kemenangan atas kekalahan Jimmy. Ayo. Aduh, nggak mau minum, Pak. Pak, Papa juga jangan membiarkan kemenangan kita hancur dengan minuman haram seperti ini, Pak. Alah, kamu ini masih saja sok alim. Do, orang alim itu tidak akan menjadi pengusaha sukses. Hai Abidin, kamu datang tepat waktunya. Ayo, minum bersama saya. Masuk. Pak, Alu kan udah bilang. Sudah, kalau kamu tidak mau minum, kamu jangan banyak bicara. Alu tidak akan membiarkan, Pak. Aldo, kamu jangan bikin Papa marah. Kamu jangan merusak suasana. Ayo, Abidin, minum bersama saya. Pak! Abidin! Apa-apaan nih? Hah? Apa-apa, Nen Abidin? Kamu mau bunuh saya? Bunuh! Bunuh! Ayo tembak! Pilih di mana yang enak. Tembak! Kurang ajar kamu ya. Berani kamu menodongkan pistol ke saya. Saya bunuh kamu. Bilang, siapa yang nyuruh kamu? Bilang, saya tembak kamu. Ampuni saya. Bukan saya, Pak. Tapi Jimmy yang menyuruh saya, Pak. Ampuni saya, Pak. Ampuni saya, Pak. Ampuni saya. Saya tidak bersalah, Pak. Saya tidak memaksa datang kemari. Tapi Jimmy yang memaksa saya, Pak. Bangun kamu. Beruntung kamu ya. Saya masih baik hati. Tidak mencabut nyawa kamu. Duduk kamu. Minum. Santai saja. Nggak usah tegang. Tapi anak buah Jimmy menunggu saya di luar, Pak. Kalau saya keluar tanpa membunuh Pak Danu, anak buah Jimmy akan membunuh saya, Pak. Bodoh kamu. Kenapa kamu tidak lapor polisi kalau Jimmy ingin membunuh kamu? Beres kan? Tidak, Pak. Saya tidak berani terang-terangan menentang Jimmy. Kalau saya menentang dia, bisa-bisa Pak Jimmy menyeret saya ke penjara, Pak. Kalau begitu, kamu tetap saja di sini. Jimmy tidak akan berani melakukan apa-apa di sini. Tapi kamu harus membayar hutang nyawa kamu sama saya. Sekarang katakan, di mana lagi kelemahan Jimmy yang benar-benar bisa membuat dia hancur? Kita akan habisi dia sampai dia tidak akan mengganggu kita lagi. Ada, Pak. Yaitu Poppy, istrinya. Karena semua kekayaan Jimmy itu adalah kekayaan Poppy, Pak. Kalau sampai Jimmy ketahuan berselingkuh dengan Tisa, nantinya Poppy bisa menendang Jimmy, Pak. Dan Jimmy
tidak punya apa-apa, Pak. Oke, tapi bagaimana kamu bisa membuktikan kalau Jimmy membohongi istrinya? Ada, Pak. Saya punya video, surat-surat dari hasil kepalsuan dia selama ini, Pak. Bagus. Kirim semuanya ke saya. Dan kalau kamu takut sama Jimmy, kamu bisa berlindung di rumah ini. Oke? Ada apa, Wi? Tadi saya mau ke depan, Mas. Terus pintu depan dikunci. Mbak Jenny keluar tapi mengunci kita di dalam, Mas. Lalu saya menemukan ini, Mas. Saya minta maaf dengan kejadian semalam di meja makan. Saya janji, itu nggak akan terjadi lagi. Saya harus pergi dulu, karena itu saya meninggalkan surat dan tip ini. Semoga ini semua akan menjawab pertanyaan kalian. Kamu udah mendengar tape ini, Wi? Belum, Mas. Selamat datang di rumah saya. Rumah yang dulu pernah almarhum suami saya tinggali bersama saya. Rumah yang banyak menyimpan kenangan, termasuk yang menyakitkan. Setelah suami saya meninggal, saya sempat tinggalkan tempat ini selama 4 tahun. Sebelum saya akhirnya bisa kembali tinggal di sini dengan kesedihan dan penderitaan saya. Karena itu, mungkin kalian akan menemukan kenapa rumah ini sangat muram. Sejak kematian suami tercinta saya tidak pernah lagi menyentuh dan membersihkan rumah ini. Tapi saya janji, suatu saat saya akan membersihkan rumah ini. Setelah saya kuat dan bisa melupakan kesedihan saya. Saya harap kalian tidak terganggu dengan semua persoalan pribadi saya. Saya amat terbuka dengan kehadiran kalian. Selamat datang dan tinggal di rumah saya. Kasihan ya, Mas. Mbak Jenny gara-gara tinggal suaminya jadi agak sedikit aneh. Iya, Wi. Kelihatannya dia sangat sedih dengan kematian suaminya. Bagus sekali kalau misalnya bersih. Sayang kotor. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas. Ada apa, Wi? Mas, kita sebaiknya pergi dari sini, Mas. Cuma Allah yang tahu siapa Mbak Jenny dan kenapa dia mau tinggal di rumah yang tidak bercahaya ini, Mas. Lagian, Mas, kalau Mbak Jenny percaya sama kita, kenapa dia mengunci kita di dalam sini? Saya takut, Mas, Mbak Jenny punya maksud lain. Wi, kamu gak usah panik seperti itu. Lagian Jenny pergi kan meninggalkan makanan buat kita. Kamu gak usah panik dan ketakutan seperti ini, ya. Tapi kita nggak bisa apa-apa di sini, Mas. Lalu Zara gimana? Saya harus ambil anak saya, Mas. Saya nggak bisa lama-lama pisah dari anak saya. Ayo, Mas, kita pergi dari sini. Tapi kita mau pergi kemana, Wi? Lagian juga, bagaimana caranya kita keluar dari sini? Untuk sementara waktu, sebaiknya kita di sini dulu, Wi, daripada kita di jalan dan kelaparan. Sampai menunggu keadaan saya benar-benar pulih. Setelah itu, baru kita cari Zara. Kita pasti bisa ketemu sama Zara, Wi. Saya janji. Tapi saya benar-benar takut, Mas. Saya takut kalau Mbak Jenny itu benar-benar ada maksud lain. Seperti Ibu Hana atau Mas Dodo. Kamu gak usah takut, Wi. Nggak semua orang dunia ini jahat. Setidaknya, Wi, kita harus akui kalau kita masih butuh bantuan Jenny. Lagian kalau kita di luar, bisa aja kan kita ketemu juga sama orang-orang jahat.
Wi, kalau sampai ada hal-hal yang buruk terjadi sama kamu, saya yang akan melindungi kamu. Atau mungkin malah kamu yang melindungi saya. Karena sekarang sedikit banyak hidup saya lebih tergantung sama kamu. Action. Doh. Kenapa sih Abidin harus tinggal di sini? Apa sih yang sebenarnya direncanakan sama Papa Danu, Doh? Fer, Papa pasti punya alasan kenapa Abidin dibiarkan untuk tinggal di sini sementara. Tapi Vera sempat takut, Doh, begitu mendengar keributan antara Papa Danu dan Abidin. Tadi juga hampir terjadi hal yang fatal antara Papa dan Abidin. Tapi untungnya Papa bisa menyelesaikannya. Sekarang yang saya cemaskan, Papa udah mulai minum minuman keras. Saya takut Papa nantinya emosi dan bisa sakit lagi, Fer. Doh, cara Papa menyelesaikan masalah itu justru akan membahayakan dan semakin membuat permusuhan. Belum lagi semua orang tahu, Doh, kalau kamu yang bantu Papa. Vera takut, Doh, kalau sampai kamu jadi korban kebencian musuh-musuh Papa. Kita kan juga belum tahu Abidin itu seperti apa orangnya. Ya mungkin aja dia punya niat jahat sama kita. Saya juga tidak menyetujui cara-caranya Papa. Tapi bagaimana? Saya harus membela Papa juga, Fer. Dan saya juga gak rela membiarkan musuhnya Papa menghancurkan Papa dan keluarga kita. Bahkan itu juga akan mengancam keselamatan kita, Fer. Tapi kalau sampai ini semua terjadi, saya pasti malu. Karena anaknya tidak bisa menyelamatkan keluarganya sendiri. Ayo, tahu nggak ini muka siapa? Bercanda terus sama anak saya ya? Enak aja kamu seharian gak kerja. Kerja sana. Baik, Bu. Terus kamu bilang tuh sama bapak di kamar belakang, walaupun ini hari Minggu, jangan kebluk, tidur kayak kebo. Sana bangunin. Iya, Bu. Alah, alah. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Udah siang, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun. Siapa yang teriak? Hah? Kamu anak kurang ngajar. Siapa yang suruh kamu bangunin saya? Hah? Siapa? Tadi ibu menyuruh saya bangunin bapak. Tadi bapak nggak bangun-bangun, makanya saya teriak. Oh, jadi rupanya sekarang kamu mau disuruh-suruh sama istri saya? Iya? Dengar ya. Dengar, sini. Sekali lagi kamu ganggu saya seperti ini. Cuman gara-gara perintah istri saya. Awas kamu. Saya habisin kamu. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti? Ngerti, Pak. Sana. Keluar sekarang. Keluar, sana. Keluar! Brengsek! Gak suami, gak istri, sama aja gilanya. Yono harus cari cara biar mereka nggak seenaknya sama Yono. Halo, Halo, Jimmy. Poppy? Apa kabarmu, sayang? Udah, nggak usah pakai sayang-sayangan. Saya mau berangkat ke airport. Besok mungkin saya sudah sampai Jakarta. Loh, kok mendadak gitu? Saya perlu ketemu dan mau bicara sama kamu. Poppy, ada masalah apa sih, sayang? Apa ada yang ngejelek-jelekin saya ke kamu? Kan kamu tinggal tanya aja lewat telepon. Kamu nggak perlu datang ke Jakarta. Kita ini kan masih suami istri. Kamu kok aneh? Sebagai suami, kamu nggak senang istrinya datang? Tapi saya tahu, pasti ada hal lain yang kamu sembunyikan dari saya.
Hal lain apa? Kamu jangan mengada-ngada dong. Kamu harus percaya sama saya, Poppy. Sial. Kalau sampai Poppy datang ke Jakarta, dia bisa tahu semuanya. Brengsek. Jadi istri kamu akan datang besok. Lalu setelah itu kamu gak mau bertemu dengan saya lagi. Begitu, Jim? Bukan itu maksud saya, Tisa. Dengarkan dulu penjelasan saya ya. Jimmy, kamu pasti akan nurut sama istri kamu. Sedangkan saya gimana? Mana janji kamu untuk tidak akan pernah meninggalkan saya? Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba istri saya datang ke Jakarta. Pasti ada memberitahu hubungan kita ke dia. Dan pasti Poppy datang untuk mengambil seluruh aset kekayaan yang saya miliki. Kita harus main cantik, Tisa. Begini, saya akan balik nama seluruh aset kekayaan saya atas nama kamu. Kamu gak bohong kan, Jim? Tapi bagaimana kalau istri kamu datang? Kita masih ada waktu, Tisa, untuk menyelamatkan semuanya. Yang penting, kamu jangan pernah tinggalkan saya. Kamu janji ya, sayang? Iya, Tisa janji. Apa yang menjadi milik Tisa menjadi milik Mas juga. Pokoknya Tisa tidak akan meninggalkan Mas Jimmy. Tisa sangat mencintai Mas. Sekarang kita cepat pergi ke bank yuk untuk mengurus semuanya sebelum dia datang. Siapa? Foto kuno, mainnya domino. Rame gitu loh. Iya, lihat aja nanti. Mas? Ini mau diajak semua? Iya. Saya janji sama mereka mau ajak nonton. Mas gimana sih? Mas lupa ya janji sama saya? Saya lupa. Sorry. Sayang. Papa lupa kalau Papa sudah janji sama Tante Irma. Tapi Papa udah janji sama kita kan? Iya, Papa tahu. Tapi Papa sudah janji duluan sama Tante Irma. Kalian nonton sama Kak Laras aja ya. Laras, kalian ajak anak-anak nonton ya. Laras, ini untuk ongkos dan tiket mereka nonton. Baik, Pak. Papa tinggal dulu ya. Kalian sama Kak Laras ya. Ayo Mas, kita terlambat. Lu nggak mau nonton? Kok kalian jadinya pada kesini sih? Katanya kita mau nonton. Gak jadi, basi. Luna mau nonton sama Papa. Papa tuh sibuknya sendiri dengan Tante Irma. Ini juga nih si kecil. Ngapain lagi pengen nonton sama Papa? Papa itu udah gak sayang sama kita. Papa tuh sayangnya cuma Tante Irma doang. Ini semua gak boleh dibiarin. Papa gak boleh jatuh cinta beneran sama Tante Irma. Kalian gak boleh berburuk sangka seperti itu. Mungkin aja di antara papa kalian sama Tante Irma tuh ada urusan bisnis. Tapi kalau misalnya papa bener-bener sayang sama kita, kenapa papa nggak punya waktu untuk kita? Kenapa sih lo gak pernah percaya kalau Tante Irma itu mencoba menggoda papa? Hah? Kenapa? Takut kalah saing ya? Kak Laras nggak pernah punya maksud seperti itu. Tapi Kak Laras nggak mau kalian sedih. Dan kalian harus tahu kalau papa kalian tuh sayang sama kalian. Andri juga nggak bakal mau kok nonton sama kamu. Kalau kamu bener-bener pengertian sama kita, bilangin dong sama papa. Jangan deket-deketin Tante Irma lagi. Kak Laras nggak berhak ngomong seperti itu sama papa kamu. Karena lo cuma seorang pengasuh alias pembantu. Alah, udah deh, lo diem aja. Nuno cuma butuh bokapnya, bukan lo. Hah? Udah sana keluar. Gue gerah ngeliat lo. Gerah ini. Ya Allah, apa benar yang dikatakan Mia? Kalau saya cemburu melihat apa yang dilakukan oleh Irma. Ya Allah, saya benar-benar ikhlas kalau Pak Hermawan memang akan menikahi Irma. Tapi saya nggak mau hati anak-anak terluka dan mereka jadi benci sama papanya. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Beri saya petunjuk.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.